Nah, sampun. Saya share screen dulu. Hari ini kita masuk WordPress ya. Nah, jadi teman-teman hari ini also share tab radio. Oke. Tuh, mau. Nah, sudah masuk. Semoga sudah masuk. Caranya untuk WordPress, kalau kemarin kan kita pakai Blogspot. Nah, Blogspotnya kalau nggak salah sampai project Anda UTS ya. Kemudian WordPress. Nah, nanti perkara mau yang didomainkan itu yang mana, tergantung Anda nanti ya. Kita lihat dulu suasana nanti apakah kita pakai Blogspotnya atau kita pakai WordPress-nya. Kalau Blogspot itu enaknya sudah terintegrasi sama akun Gmail kita. Tapi kalau WordPress itu mandiri, jadi kita benar-benar harus login dulu, harus sign up dulu. Atau istilahnya kita harus register dulu. Ketika itu di Google kayak gini ya, boleh pakai yang atas ini, yang bersponsor, atau pakai yang bawah ini sama saja. Perhatikan ininya tuh, www.wordpress.com. Yang bawah ini pun juga sama kan ya, wordpress.com. Pilih aja salah satunya. WordPress sama Blogspot itu masih mengizinkan kita untuk jualan. Maksudnya WordPress maupun Blogspot yang kita pakai kemarin itu ya, terus kita isi sama konten-konten jualan, itu sama mereka masih diperbolehkan. So fine so good gitu aja. Karena beberapa CMS lain itu nggak ngizinin kita untuk posting konten jualan. Beberapa waktu yang lalu sama anak-anak di sini saya mencoba pakai wix.com. Selama perkuliahan masih oke aja, dalam artian selama perkuliahan tuh kita masih bisa untuk ini, untuk menggunakan itu, menggunakan si Wix itu untuk praktek CMS kita. Tapi setelah beberapa waktu kita isi dengan konten-konten jualan, kita posting jualan-jualan gitu, ternyata sama Wix-nya, mungkin Wix-nya nggak memperbolehkan itu. Jadi anak-anak yang sudah kadung bikin CMS, kadung dibikin web gitu, nah malah tiba-tiba hilang. Ada yang hilang kontennya, ada yang hilang sampai sak domainnya hilang. Nah itu eman-eman sih kalau menurut saya ya. Ini kalau WordPress sama Blogspot ini cenderung masih aman lah untuk kita jualan, posting-posting jualan. Secara vulgar jualan gitu ya. Jadi memang kita berbicara jualan. Karena ada tuh kan beberapa yang ini ya, jualan tapi pakai metode soft sell gitu. Jadi seakan-akan nggak jualan, tapi hasilnya ya bodoh-bodoh aja jualan gitu. Kalau yang kita upload di Blogspot kemarin itu kan kita pakai hard sell ya, dimana kita benar-benar bilang kalau kita jualan gitu. Kalau sudah berada di webnya ini wordpress.com, Anda tinggal masuk ke sini ya, login atau mulai. Kalau sudah punya berarti tinggal login saja. Tapi kalau belum punya ya kita bisa klik mulai. Sekali lagi WordPress belum terintegrasi dengan akun Gmail kita. Jadi kita harus buat akun. Untungnya WordPress itu punya ini, lanjutkan dengan Google. Jadi kita tinggal klik ini saja, tinggal kita pilih akun Google kita yang sudah pernah login di laptop atau di PC ini. Kalau Anda belum login di PC atau laptop situ, login dulu ya, biar nanti bisa muncul kayak gini. Kalau seperti ini nggak mau, Anda misalkan bisa pakai yang ini ya, lanjutkan dengan email. Kalau Anda pengguna Apple juga bisa dengan Apple ID. Berhubung saya di sini sudah login dengan akun Google saya, jadi langsung ini saja. Kemudian kita pilih akun yang mana yang akan kita pakai. Ingat ya, pakai akun alter saja ya, pakai akun alternatif saja ya, biar akun pribadi Anda nggak terganggu nanti. Nah, malah diem aja. Nah, nih baru dia masuk ke pilih domain. Sama ya, seperti halnya kemarin kita pilih domain. Nah, kalau Anda sudah masuk ke situ, nah ini di info Google kita sudah dapat ya ucapan selamat datang di WordPress. Nah, cuma gitu aja.
nggak perlu lagi email konfirmasi atau URL konfirmasi, tidak perlu. Nah, ini udah masuk nih, sudah masuk ucapan selamat datang di WordPress gitu. Dan di sini kemarin kalau nggak salah studi kasus kita kan pemutih wajah pria itu ya. Nah, misalnya saya kasih pakai gini aja, samain dengan studi kasus kita yang di Blogspot kemarin kan kita pakainya pemutih wajah pria itu ya. Nah, ini sudah ada, ini disarankan pilih tapi hati-hati tuh, gratis untuk 1 tahun pertama dengan paket berbayar tahunan sekian per tahun. Nah, ini apa istilahnya, kalau kita disuruh berbayar ya, tuh di bawah juga berbayar. Nah, berbayar semua itu karena WordPress ya memang jualan ya, jualan domain juga. Cuman domainnya WordPress itu mahal nih, berapa juta gitu, 1,8 sampai 2 jutaan itu. Ini alternatif terbaik .id, gratis untuk 1 tahun pertama dengan paket berbayar tuh .id, langsung .blog ya, makanya ada biayanya per tahun sekian, 300 ribuan lah ya. Ini 72.000 per tahun, tapi tahun pertama tok biasanya. Makanya yang gratis ini aja dulu, jadi nanti .wordpress.com. Nah, di sini kita pakai yang gratis aja dulu karena nanti kita hosting domainnya beli di luar ya, dalam artian kita pakai pihak ketiga. Jadi kita nggak beli di WordPress-nya untuk hosting domainnya. Ini ada nih, pemutih wajah pria bojonegoro.com, mintanya berapa nih, sekian. Nah, rata-rata sekian ya, nggak WordPress ya, 300 ribuan. Pakai yang gratis aja dulu, jadi ini langsung gratis. Nah, ini gratis ini, jadi kita pilih. Oke, gratis sudah dipilih. Tuh, domain bla 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 bla, $0 ya, jadi tinggal lanjutkan. Ini bayar bulanan, bayar tahunan, ini fasilitas ya. Fasilitas yang nanti bisa Anda dapatkan jika pilih salah satunya. Contoh ini, premium, bisnis, e-commerce, perusahaan tuh. Jadi kalau awal tadi Anda pilih domainnya saja itu kan 300 ribuan. Ditambah ini 500 ribu sekian, jadi per tahun keluarkan uang sekitar berapa? 800 ribuan ya. Nah, gini. Tapi tidak, kita cukup pakai yang gratis ini saja. Jadi Anda bisa nih install plugin dan tema macam-macam ini ya. Kalau Anda pakai yang berbayar. Ini kita pakai yang gratis saja ini. Nah, fasilitas yang gratis bisa diamati di sini. Tema dan pola yang menawan, oke. Halaman tidak terbatas. Yang kita butuhkan adalah ini ya, jumlah halaman tidak terbatas. Jadi di gratisannya saja kita sudah diberikan fitur jumlah halaman tidak terbatas. Memang ini yang kita butuhkan ya. Pengguna tidak bertas, oke. Mesin waktu untuk pengeditan dan seterusnya ini. Nah, selalu online ini juga kita butuhkan. Jadi kalau di gratisan aja udah kita butuhin, sudah ada ya sudah. Gitu ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Tapi kalau misalkan Anda atau mungkin nanti Anda mendapatkan project dari perusahaan tertentu yang dia mintanya aneh-aneh gitu ya, berarti Anda bisa amati yang ada di sini nih. Nah, nanti yang mana yang Anda butuhkan itu berbayarnya, misalkan bayarannya di mana kan gitu ya. Sekarang kita pakai gratisan dulu untuk belajar ya. Nih, itu sudah ada di sini. Bahkan sekarang sudah ada formulir kontak. Ini salah satu plugin yang terkenal di WordPress sebenarnya. Jadi pengunjung itu bisa ngisi form gitu kalau kita aktifkan. Kalau yang mana yang dibutuhkan ya silakan diaktifkan. Kalau enggak ya enggak usah diaktifkan ya. Karena pengunjung kita suruh ngisi form itu kan kadang ono sing ngisi, tapi kadang juga banyak yang malas ngisi ya, akhirnya malah terbengkalai gitu. Anda pun kalau disuruh ngisi form itu kan bukannya Anda isi, itu kan malah seringkali kita cuekin gitu ya, kita skip gitu aja. Jadi ini kalau butuh ya diaktifkan, kalau enggak ya enggak. Statistik pengunjung ini kalau di Blogspot kemarin kita pakai widget ya, widget atau gadget gitu. Terus di WordPress ini sudah disediakan sebagai pluginnya dia.
Jangan khawatir. Nah, mungkin di sini yang berbayar ini disediakan banyak sekali plugin. Yang gratisan pun kita juga bisa menginstal plugin. Ada banyak sekali plugin yang gratis, juga ada plugin yang berbayar. Plugin yang berbayar pun juga bisa kita install ke yang gratisan ini tadi. Jadi jangan khawatir. Dan tidak perlu gopoh alias panik dengan fitur-fitur yang disediakan dari fasilitas yang berbayar ini tadi. Ini ada e-commerce. Nah, ini baru juga nih dari WordPress e-commerce. Dia sudah memberikan keranjang belanja. Lagi, makanya ono ini. Jumlah pesanan minimal dan maksimalnya. Jadi, kalau Anda beli paket e-commerce ini, Anda tidak perlu lagi menginstal plugin. Kalau zaman dulu WordPress belum ada fitur e-commerce kayak gini, belum ada paket e-commerce kayak gini. Jadi, kalau kita mau bikin untuk e-commerce gitu, dan kita butuh yang ada keranjang belanjanya, berarti kita harus nambah coding atau kita beli plugin. Ya memang ada sih plugin gratisan yang untuk keranjang belanja itu ada plugin gratisannya, tapi ternyata tidak bekerja sesuai harapan, sehingga mau nggak mau beli plugin untuk keranjang belanja. Tapi ternyata ini ya, 500.000 sekian, ini ternyata WordPress sekarang sudah memberikan fitur paket. Nah, tinggal Anda pakai saja. Oke, hari ini kita pakai yang gratis ya. Jadi klik aja di sini mulai gratis. Persis seperti Blogspot kemarin kita juga pakai paket yang gratisan. Apa tujuan Anda? Nah, ini Anda boleh pakai ya. Kalau kita sih udah pasti ya tujuannya untuk jualan online ini. Anda mau pakai untuk tujuan yang lain juga silahkan. Nanti sesuaikan dengan tujuan Anda. Klik lanjutkan. Pertama, beri nama toko Anda. Tokonya kemarin kan judul situsnya misal pemutih wajah pria terbaik. Ingat ya, kita masih punya keyword repetition. Tuh, ininya diulang-ulang. Hanya punya produk terbaik. Hati-hati, tetap atasnya harus kita kasih keyword. Nah, misal gini. Tuliskan deskripsi singkat. Oh, ini. Oke, lanjutkan. Sepertinya ada yang baru masuk nih. Oh iya. Nah, ini kita tinggal pilih desain. Desain di Blogspot maupun desain di WordPress itu tentu punya ciri khasnya masing-masing ya. Nggak bisa kita pukul rata. Nah, namanya juga desain, itu kan urusannya sama selera. Jadi silahkan Anda nanti pilih desainnya yang ada di sini. Kita desainnya untuk jualan. Saya mau jualan, berarti cari desain yang benar-benar mengekspos jualannya. Kalau jualannya banyak ya berarti bisa tampil banyak di halaman. Nah, ini bagus nih untuk jualan. Banyak produk yang bisa kita pajang. Coba kita ke bawah dulu. Ini juga bagus untuk jualan, kan? Ada foto 4 ini ya. Setidaknya kita bisa memamerkan produk di sini juga. Jadi kalau untuk jualan emang carilah desain-desain itu yang gampang kita nampilin produk. Ini juga, malah gede-gede ini. Nah, misalnya saya pakai yang ini ya. Klik aja di sini. Mudah ya teman-teman ya, kita bikin WordPress itu sama seperti halnya kita bikin Blogspot kemarin. Nah, ini gak tayang-tayang ini lama. Ini kalau nggak WordPress-nya yang lagi sibuk, berarti jaringan kita yang lagi padat. Nah, gitu. Oke, seperti ini previewnya. Nah, ini ada menu-menu ya. Nanti bisa kita ganti menu-menunya. Seperti halnya Blogspot kemarin, kita juga bisa ganti menu. Gambar yang segede gini pun juga bisa kita ganti. Nah, baru nanti postingan kita akan muncul di sini ya. Kalau gambar yang kita posting itu ukurannya sama, dimensinya sama gitu ya, nanti ini pun juga akan rapi. Kalau misalkan gambar kita jelek, terus ini turun, ini naik, ini kekecilan, gitu biasanya karena dimensi gambar yang kita upload itu memang nggak seragam. Jadi memang ada baiknya pada saat teman-teman mau upload gambar di postingan itu ya, yakinkan gambarnya itu emang sudah sesuai. Dalam artian dimensinya itu sudah sama gitu. Jadi nanti bisa rapi kayak gini.
Oke, jika sudah, misalkan sudah suka dengan topik tema ini, silakan diakses. Lanjutkan loh. Oh, ternyata kita suruh bayar. Tuh. Dapatkan tema mitra ini. Nah, berapa nih? Per bulan sekian, paket bisnis per bulan sekian. Nah, suruh bayar. Ya udah, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, batal aja. Kita cari tema yang lain. Coba kita cari yang tema gratisan aja. Mana nih tema gratisannya? Tuh. Tuh. Desain sendiri. Jadi beda ya, kalau di Blogspot kemarin bawaannya ini kan gratisan semua. Di WordPress ada yang gratis, ada yang berbayar. Enaknya kalau di WordPress kita memilih tema, kalau bikin sendiri kayak gini ya, kita sudah disediakan dengan ini. Ini kalau tampil di laptop atau PC, kalau ini pilihan tampil di tablet, kalau ini pilihan tampil di HP atau mobile. Jadi Anda bisa ngeset. Nanti web Anda itu akrab tayangnya di mana. Misalnya kita asumsikan tayang di web ini dulu ya. Tapi perlu Anda perhatikan, zaman sekarang orang mengakses itu nggak dari laptop, nggak dari PC loh. Jadi orang zaman sekarang itu banyak sekali yang mengakses web kita itu dari perangkat mobile. Jadi misalkan ini ya, perangkat mobile aja ya. Jadi user kita yang nanti akan mengakses web kita pun sangat akrab. Jadi dari awal emang kita bentuk dari mobile gitu. Itu sudah ada petunjuknya, pilih pola, pilih warna, pilih halaman tambahan, kemudian tambahkan konten misalkan gitu ya. Ini untuk apa jenenge previewnya gitu ya. Ada banyak sekali yang bisa Anda pilih dari urusan header. Nah, header kita klik, nah tampil di sini tuh. Anda mau header kayak gimana? Misal saya pilih header yang kayak gini tuh. Nah, nanti tak kasih gambar misal gitu. Atau header yang kayak gini. Nah, ada tombol-tombol, kalau diklik nanti bisa mengarah ke web, ke medsos kita. Atau ini. Nah, headernya. Atau ini. Nah, boleh saja ya, tergantung Anda pilih header yang mana. Ini untuk header saja. Diberikan pilihan kayak gini. Oke, saya pilih yang header gambar. Karena ini ya, tuh, mobile. Coba saya klik tablet. Nah, dimensinya beda. Karena tablet kan biasanya lebih panjang ya. Dan kalau klik laptop, nah beda lagi. Nah, asumsinya sekarang kita memilih mobile biar pengguna kita atau user kita itu sangat mudah mengaksesnya dari perangkat mereka masing-masing. Ini header, kemudian di sini ada pengantar. Nah, kita pilih tuh. Ini tadi atau ini. Jadi di bawahnya header nanti langsung ada ini. Tuh. Temukan semua kemungkinan. Nah, macam-macam ini. Atau ini isinya gambar, gambar lagi tuh. Jadi dari sini, sini. Kalau nggak suka di close saja, hapus ya. Ini temukan semua kemungkinan, misalkan gitu. Ini nggak suka bisa dihapus juga. Dan tentang ini ada pentingnya juga. Jadi Anda bisa menuliskan gitu ya. Promosi Anda itu kayak gimana. Diisi gambar. Nah ini. Loh, ini juga langsung gambar. Yang tadi misalkan nggak jadi, ini ya bisa dihapus. Yang ini nggak jadi bisa dihapus. Ini nggak jadi bisa dihapus. Berarti kan di sini ada angka 1, 1, 1. Berarti pengantarnya cuma 1, tentangnya cuma 1. Nah, begitu. Dan seterusnya. Di bawah ini bisa Anda isi nanti sesuka hati. Saya pakai galeri karena saya jualan ya, jadi butuh banget yang namanya galeri. Nah, saya pilih ini. Tuh, dia tayang di sini. Kemudian saya butuh post blog juga. Nah, ini post blog ini isinya juga gambar. Nah, cuma kalau post blog ada ininya ya. Coba kita review dari atas. Ini tadi yang header ya. Dari atas ada header, terus ini ada apa ini? Mungkin ada isi diskon atau segala macam. Laser memilih kami dan seterusnya. Ini bagus banget. Ada galeri berarti produk-produk kita nanti boleh. Oh, ini apa ini tadi namanya post blog. Bisa kita isi dengan postingan blog atau bisa kita isi dengan produk juga. Terus bawah ini
Misal saya isi dengan footer. Footer nanti, nah di bagian footer, nah ini saya mau ngisi alamat. Nah ini, alamat, nomor HP, dan seterusnya. Jadi pengunjung bisa tahu kita punya toko di mana. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa pilih gaya. Klik aja. Warna segala macam, misalnya kayak gini. Coba geser ke atas dulu. Ini ya. Nah, bisa Anda pilih gaya yang ada di sini. Kalau gaya gratis, pilihnya yang ini. Sesuai dengan yang sudah di-plotting sama dia. Dan pilih halaman. Halaman ini, halaman tuh nanti yang ada di atas itu ya. Tentang yang kita butuhkan aja yang mana. Kalau kontak ya nanti butuhkan kontak, biasanya foto. Galeri, mana ini galeri? Toko lah misal. Oke. Kontak berarti ini. Tentang berarti ini. Halaman awal ini. Toko berarti ini. Portfolio coba saya klik. Nah, portfolio ini misal bisa Anda isi ya dengan kolom-kolom testimoni. Dimana kemarin kita pakai Blogspot itu kita harus meng-create sendiri itu ya. Kalau di WordPress tinggal kita modifikasi saja. Oke, jika sudah simpan dan lanjut. Jadi gitu, enaknya kita pakai pakai WordPress. Ini dia kabur ke sini, kita klik aja lagi di sini ya. Nah, biar dia jadi tayangan untuk HP itu kayak gini. Sudah jadi, termasuk sampai di halaman bawah tadi ini tadi namanya footer. Gitu. Mulai menambahkan konten. Konten dalam artian bisa halaman, bisa posting ya. Enaknya di WordPress ini tadi kan halamannya udah dibikinin tuh, udah disediain sama si WordPress. Jadi kita tinggal ngisi saja, tinggal melakukan modifikasi saja. Gitu. Agak lama, biarin aja, enggak apa-apa. Kalau internet mau cepat ya ini prosesnya akan lebih cepat. Kita masuk ke editor. Tuh, ini ya, masih muter ya editornya. Karena WordPress itu berat. Sekarang sih enaknya WordPress itu sudah bisa kita akses pakai browser, pakai web kayak gini. Zaman dulu kalau kita mau bermain WordPress itu kita harus menginstal dulu, menginstal softwarenya WordPress. Jadi kita install gitu. Setelah install baru upload gitu ya. Zaman sekarang udah enak banget ini. Kita sudah pakai web, jadi sudah cukup menggunakan browser saja. Kalau Anda ikuti tour silakan, kalau dilewati juga tidak apa-apa. Nah ini penampakan dia tuh udah cantiknya, udah rapi. Tinggal kita isi saja. Jadi mereka-mereka yang biasanya punya web yang bagus, yang rapi itu pada dasarnya pakai dari WordPress ini saja sudah sangat cukup ya. Tinggal belikan domain udah bisa jualan. Tuh sudah rapi kalau WordPress. Nah tinggal kita isi saja. Kalau kemarin kita di Blogspot kan kelemahannya ini ya, ini bolong gitu ya. Kalau di WordPress sudah seperti ini. Jadi sudah benar-benar ready gitu. Ini, nah kita ubah lagi ke ponsel. Sehingga tayangan ponsel itu kan kayak gini ya, ramping tipis gitu ya. Coba lihat situs. Ini dengan asumsi tampilan di laptop. Kalau tampilan di ponsel berarti asumsinya kayak gini. Saya belum menemukan halaman ya. Halaman kita tadi tayangnya di sini biasanya. Nah ini. Nah tuh. Halaman kita kontak, portofolio, tentang, dan toko. Ditambahkan juga masih bisa. Jadi jangan khawatir ya. Namanya CMS itu selalu bisa menambah dan selalu bisa mengurangi. Nah, namanya diedit. Nah, ini edit. Tuh. Kontak, portofolio ini kan halaman yang tadi kita pilih ya. Kalau di halaman laptop, dia tayangnya di beranda saya. Nanti akan ada menunya. Nah, ini. Nah, kalau di sini, coba ini saya close saja dulu. Oh, ini kita berada di menu navigasi. Loh, nggak mau keluar dia. Loh, navigasinya nggak mau keluar. Nah, nggak mau keluar dia.
navigasi, karena kita tadi berada di tombol navigasi. Tersimpan, oke. Loh, nggak mau keluar. Nah, ini sama ya dengan ini. Yang kita butuhkan ini. Jadi, Anda bisa klik beranda persis seperti di Blogspot kemarin. Kita bisa post, ya, posting, tambahkan post baru, kan gitu. Ini yang sudah ada di halaman, tinggal Anda edit saja. Nah, ini di bawah ada banyak sekali menu-menu. Nanti kita juga akan membahas tentang plugin ya, tapi tidak sekarang. Sekarang targetnya Anda bisa masuk ke WordPress, bikin satu blog, kemudian bisa posting. Ini yang sudah ada, yang sudah diterbitkan. Jadi tinggal kita edit saja. The Art of Connection. Coba sih, kita klik web kita, ini ya. The Art of Connection. Nah, ini. Nah, ini. Tinggal kita edit saja. Connection-nya berarti ini. Sama seperti Blogspot kemarin ya, dimana kita sudah punya tema, itu kita tinggal nyari apa yang ada kata-kata yang ada di sini, kita cari untuk kita lakukan perubahan. The Art of Connection, berarti kalau kita ubah yang posting ini tadi, berarti akan merubah bagian ini. Misal nih, post The Art of Connection, ini saya edit. Misal mau kita ganti dengan artikel kita, sesuai dengan jualan kita, misalnya gitu. Nah, agak lama ini. Nah, ini The Art of Connection-nya kita ganti. Misal, jual pemutih wajah pria di Bojonegoro. Kan gini ya, cara kita kemarin nulis judul itu. Di sini baru artikel Anda tulis di sini. Nah, ini tinggal tulis saja artikelnya nanti di sini. Tulisan artikel atau penjelasan tentang produk. Oke. Ini di sini ada ukuran segala macam ya. Bisa dimainkan di sini. Kemudian untuk gambar, ini masih di laptop ya. Nah, di sini bisa Anda ubah-ubah juga. Tuh. Untuk ngisi-ngisi ada di sini. Tuh. Ada teks latar belakang dan seterusnya. Kemudian kita klik perbarui. Nah, post telah diperbarui. Coba kita kembali atau klik di sini. Ini ya, pemula pemutih wajah pria yang baru aja kita bikin postnya. Nah, ini tuh dia sudah berubah. Coba kita klik web kita. Nah, ini ya. Tinggal Anda ngubah gambarnya nanti. Oke, seperti itu. Jadi bermain-main di post ini, kemudian edit. Nah, nanti silakan. Anda mau mengedit yang sudah ada, termasuk bikin post baru sesuaikan dengan kebutuhan. Sama seperti Blogspot kemarin ya, silakan ini diotak-atik nanti. Sak kesele pokok ya, silakan bermain-main, banyak-banyak bermain di sini. Start di WordPress sudah disediakan. Jadi pengunjung kita selama sehari dan seterusnya sudah disediakan. Di Blogspot juga sudah disediakan ya. Nanti akan penting kalau ini mau kita analisis. Tapi kita belum sampai tahap analisis, ya sudah kita bikin baru ini saja dulu sampai Anda bisa posting. Jadi target kita hari ini ya, Anda bisa bikin sampai bisa posting. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat aja ya. Biasanya kalau open mic nanti mendengung biasanya. Silakan jika ada pertanyaan. Ada kok kolom chat di Google ini ya. Biaya komisi 10% tadi pripun? Nah, tidak ada. Tidak ada ya. Memang di WordPress itu menyediakan komisi 10% jika kita menggunakan fitur-fitur tertentu yang berbayar. Atau misalkan kita menggunakan jasa keranjang kuningnya di WordPress, gitu ya. Keranjang kuning di WordPress ada transaksi di situ, kita bisa bayar. Tapi kalau kita nggak pakai keranjang kuning, misalkan kita jualan tapi pakai nomor HP kita saja, jadi WordPress tidak berperan, ya sudah, berarti kita tidak diberikan kewajiban untuk membayar.
Bisa, nanti ya. WordPress bisa ambil domain dari luar, bisa. Nah, nanti kita praktekkan. Makanya Anda di mata kuliah ini nanti ada itu ya, saya sampaikan kemarin, beli domain ya. Apakah nanti domain yang beli itu Anda tanam di Blogspot atau Anda tanam di WordPress? Nah, ada nanti settingannya. Tetap bisa. Dalam artian kita beli domain dari pihak ketiga. Meskipun WordPress sendiri juga menyediakan ya, WordPress juga menjual domain, tapi mahal. Tapi ya nggak apa-apa kalau anggarannya mencukupi. Memasang template yang di-download dari luar WordPress seperti Blogspot. Template yang kita unduh untuk Blogspot hanya bekerja di Blogspot. Nah, dari WordPress juga ada template-template atau tema yang kita ambil dari luar. Tetapi juga hanya bisa bekerja di WordPress gitu ya. Makanya kalau nyari di Google nanti di ini template for Blogspot atau template for WordPress. Nah, gitu ya caranya mencari. Untuk Blogspot ya hanya bekerja di Blogspot. Untuk WordPress ya hanya bisa bekerja di WordPress. Gitu ya. Ada ciri khasnya masing-masing. Pernah kita coba ya memaksa gitu, memaksa template WordPress kita pasang di Blogspot. Ya ternyata juga nggak mau. Meskipun sama-sama XML-nya. Ya meskipun filenya sama-sama XML tapi identitas per entitas namanya ya itu tetap berbeda. Nah begitu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pemasaran lebih aktif mana? Pemasaran lebih efektif yang mana? Blogspot atau WordPress? Kedua-duanya efektif tergantung pada optimasi nanti yang akan kita lakukan. Semoga kalau nggak semester ini mungkin semester depan ya, Anda dapat mata kuliah SEO namanya. Kalau semester ini di CMS saya cukup perkenalkan saja SEO, tapi pembahasan mendalam itu ada di mata kuliah SEO namanya. Yaitu nanti yang ini ya, bagaimana caranya biar WordPress kita tuh banyak pengunjung, bagaimana biar web kita itu nomor 1 di Google. Nah gitu ya biasanya mata kuliah SEO biasanya. Semoga di semester mendatang Anda mendapatkan mata kuliah itu. Nah, SEO itu butuh web. Nah, webnya apa? Kita bikin dari Blogspot kah? Web itu kita bikin dari WordPress kah? Atau web itu kita bikin sendiri dengan kita building HTML, CSS. Nah, itu semuanya bisa dioptimasi. Yang penting kita punya web, sudah itu saja ya. Termasuk ini, Blogspot atau WordPress lebih efektif yang mana? Dua-duanya sama-sama efektif. Tergantung pada optimasi nanti yang akan kita lakukan. Salah satu optimasi yang bisa kita lakukan ya namanya SEO itu tadi. Nah, begitu. Untuk ini teman-teman, pertemuan hari ini nanti tugasnya silahkan diamati di GCR ya. Insya Allah setelah pertemuan ini akan saya update GCR-nya, nanti tugasnya silahkan dikerjakan. Oke, seperti itu dulu ya pertemuan kita hari ini. Oh, sih ada yang tanya lagi. Kebanyakan WordPress untuk apa? Apakah artikel untuk berjualan atau yang lain? Sama ya, teman-teman. WordPress bisa digunakan untuk berbagai hal. Bahkan sekarang nih, beberapa sekolah itu pakai WordPress kok untuk bikin webnya. Ya karena sangat mudah ini ya, sangat praktis. Jadi nggak perlu teman-teman IT yang paham HTML. Bahkan tenaga-tenaga admin pun pokok diajari CMS, pokok diajari caranya pakai WordPress, nah itu sudah bisa mengendalikan webnya sekolahan. Sekolahan sekarang juga banyak yang pakai WordPress. Apalagi orang jualan, waduh banyak banget yang pakai WordPress karena sangat praktis. Anda pun nanti juga akan kerasa kok. Pakai WordPress itu jauh lebih ternyata pakai WordPress itu jauh lebih praktis daripada pakai Blogspot. Tapi ada banyak keunggulan Blogspot yang tidak dimiliki WordPress. Ya samalah ya. Tentu berbagai macam hal itu kan mesti ada plus dan minusnya gitu. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini ya, teman-teman. Untuk videonya, iki kayaknya rada lama di render. Saya pakai pihak ketiga. Nggak tahu Zoom saya tadi pagi untuk login nggak iso ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya undur diri ya. Tugas silakan Anda amati di GCR. Insya Allah setelah ini beres akan saya update di GCR-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.